Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul Strategi dan Substansi Dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Untuk absennya nanti Bapak share lewat via WA ya. Nah, yang pertama-tama, strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi kaum Riddah atau orang-orang murtad. Banyaknya kabilah-kabilah Arab yang lari dan membelot dari ajaran agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga dapat menyebabkan adanya gerakan murtad atau Riddah. Hal tersebut menyebabkan gangguan dan ancaman bagi persatuan dan stabilitas pemerintahan karena gerakan itu terjadi hampir di seluruh jazirah Arab. Yang kedua yaitu memberantas nabi palsu. Nabi palsu ini ada 4, yaitu Thulaiha bin Khuwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, Musailamah al-Kadzab, dan Aswad al-Ansi. Terus strategi dan substansi dakwah Abu Bakar yang selanjutnya yaitu pembukuan Al-Quran. Perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab menyatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Terus ia ragu, Umar bin Khattab itu ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Akhirnya Abu Bakar menugaskan Sa'id bin Tsabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid pun ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Tsabit dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Terus yang terakhir, Abu Bakar yang substansi dakwah Abu Bakar Siddiq yang terakhir yaitu perluasan wilayah baru. Keberhasilan dalam perang Riddah, ancaman dari dalam jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya musyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu yang pertama Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. Yang ketiga, Amr bin As ditugaskan di Palestina. Dan yang terakhir, Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Terus substansi dan kebijakan dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu pengembangan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam perang Yarmouk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun
16 Hijriah atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya, beberapa kota di Syria dan Palestina seperti Jaffa, Gizar, Ramla, Tibus, Askalon, dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah dengan diserahkan sendiri oleh Patrick kepada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir juga sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Terus yang selanjutnya yaitu mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjadi khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakannya kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu membagi wilayah pemerintahan. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara, militer. Terus ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Terus yang selanjutnya yaitu strategi dan substansi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan maka di daerah Azerbaijan dan Rai karena mereka enggan membayar pajak. Begitu juga di Iskandaria dan di Persia. Terus yang selanjutnya yaitu standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara baca Al-Quran. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah Al-Yamani kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat terselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Terus yang selanjutnya yaitu pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, diangkat dalam usia 70 tahun dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Ialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman terlaksana boneka di hadapan kerabatnya tersebut. Dia tidak dapat berbuat banyak yang terlalu lemah terhadap keluarganya. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. Terus substansi dakwah yang terakhir Utsman bin Affan yaitu pembangunan fisik.
Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada Utsman tidak ada kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Nah, terus substansi dan dakwah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu penggantian pejabat lama dengan yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan Khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi dikarenakan keteledoran mereka. Terus yang selanjutnya yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Terus substansi dan dakwah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terakhir yaitu menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talha, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat terjadi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah dalam pertempuran ini menunggang unta. Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Talha terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersama dengan itu, kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus yaitu Muawiyah yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang mereka kehilangan kedudukan dan kejayaan. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Talha dan Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukan tersebut dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertempuran tersebut dikenal dengan Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase, tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga yaitu Al-Khawarij, yang artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik yaitu Muawiyah, Syiah, dan Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin melemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij yaitu Ibnu Maljum. Nah, itu tadi penjelasan dari substansi dan dakwah Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Untuk selanjutnya yaitu Bapak beri tugas menuliskan poin-poin penting satu saja. Jadi kalau Khalifah Abu Bakar itu poinnya apa, terus Umar itu poinnya apa, terus Utsman apa, Ali apa. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan, boleh diketik atau boleh tulis tangan. Kalau yang diketik ya di print, nanti Bapak koreksi satu-satu. Itu tadi ya. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah keempat dari Khulafaur Rasyidin itu adalah sudah pilihan
dari Nabi Muhammad sendiri sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang terbaik menurut Nabi Muhammad pada masanya, karena dari keempat sahabat ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad bisa mungkin meramalkan kalau keempat ini bisa menjadi penerusnya di masa datang. Nah, jadi menjadi kenyataan, menjadi khalifah selanjutnya. Itu tadi penjelasan dari Bapak untuk materi hari ini, yaitu substansi dan dakwah Khulafaur Rasyidin. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima atau bisa menjadi tolak ukur untuk kita ke depannya. Sebelum pembelajaran hari ini kita selesaikan, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.